tanda-tanda keislaman kita semakin baik, meningkat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Jami Al-Taib Marhabatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa dalam naungan ridha dan kasih sayang Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Masih Allah berikan waktu untuk kita maksimalkan menjadi alat kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala digerakkannya hati kita untuk terus melangkah dalam amal ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah senantiasa atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, contoh panutan kita. Kita belajar, berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh pada setiap apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan, disampaikan ya, dalam hadis-hadis yang kita dengar, yang kita pelajari, yang sampai kepada kita. Pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian hadis kita. Ya, kajian hadis kita di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bunyi hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar, atau kalau tidak bisa berkata yang benar, sebaiknya diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati dan memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Muslim. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah merupakan salah satu bentuk perhatian ya agama terhadap segala macam urusan kehidupan manusia.
Jadi salah satu keunikan Islam itu adalah ngurusi segala macam seluk-beluk kehidupan kita. Jadi istimewanya Islam itu detil, ya. Jadi sampai cara menghormati tamu, cara menghormati tetangga, ya, cara ngomong dan lain sebagainya, dia diatur semua. Bahkan semua aspek kehidupan kita, mulai dari kita mau tidur, ada bacaan doa sebelum tidur, ya kan? Posisi tidur, nah, itu diatur juga. Kita tidur itu disunahkan menghadap ke sebelah kanan, ya kan? Kenapa menghadap sebelah kanan? Karena posisi jantung kita sebelah kiri. Kita sunahnya begitu. Nanti kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri, posisi tangan kanan di bawah telinga, posisi tangan kiri juga di atas dada. Itu kan cara tidur. Doa tidur sebelum bagaimana posisi tidur, doa bangun tidur. Jatuh kan? Ya. Bahkan wirid-wirid sebelum tidur. Sampai kemudian makan. Atau aturan juga. Ya, jadi bagaimana cara mengambil makanan, kemudian cara punya, ya, sampai kepada cara punya itu diajar, diatur. Adab terhadapan dengan jamuan. Kalau makanannya jauh, tak boleh nyemil. Jadi ambil kata Rasulullah apa yang ada di sekitar kamu. Nah, jadi itu detailnya kehidupan yang diatur oleh Islam. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, di awal-awal pertemuan kita dulu terkait dengan hadis, agama itu dibagi tiga. Yang pertama Islam. Islam itu adalah yang tersebut dalam rukun Islam, di ibadah kita. Yang kedua iman. Iman itu menyangkut persoalan keyakinan kita dengan Allah. Kemudian yang ketiga akhlak. Nah, akhlak ini yang akan kita bahas pagi ini adalah terkait dengan akhlak. Jadi etika, moral kehidupan kita. Karena iman dan Islam, ya, imannya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya juga bagus, Islamnya bagus. Kalau tidak didukung oleh etika dan akhlak, maka nilainya nol. Ya. Iman bagus, kuat imannya, akidahnya oke, sip. Ibadahnya bagus, sholat tak tinggal, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir, baca Quran, tahajud, duha. Ya, tapi akhlaknya di masyarakat tak bagus. Maka ini jadi masalah. Oleh karena itu ada dalam riwayatnya ada yang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, ada seorang wanita yang sholatnya rajin, puasanya rajin. Kalau malam dia sholat malam, kalau siang dia puasa. Tapi dia itu kurang pandai menjaga lidah. Dalam ngomongin lupa, kadang-kadang fitnah, ya. Kadang kalau dia ngomong nyakit hati wong. Apa kata Rasulullah? Karena fitnah. Nah, sudahlah, dia bukan ahli surga, itu ahli neraka. Tapi suatu saat ada juga yang ngadu juga kepada Rasulullah, ya Rasul, di kampung kami itu ada seorang wanita biasa saja, sholat biasa baik, puasa biasa baik, yang standar-standar ibadahnya, tapi dia pintar menjaga lisan. Tidak pernah nyakitin wong, tidak pernah fitnah, tidak pernah riba, tidak pernah gosip, ya. Karena min ahli jannah. Nah, itu wanita penghuni surga. Apa artinya? Ibadah, akidah harus kita dukung dengan akhlak, dengan moral, dengan etika. Ya. Nah, ini hadis
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir artinya dia meyakini bahwa hidup ini akan berakhir. Itu hidup di dunia tidak akan selamanya. Ada batas-batasan yang akan kita alami nanti. Standar kehidupan kita ini sudah ada ketentuannya. Berapa usia kita juga sudah tahu batasan maksimalnya ya. Nah, kalau orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, bahwa hidupnya akan berakhir pada saatnya, maka kata Rasulullah, "Falyakul khairan aw liyasmut." Maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Ya. Nah, jadi pada dasarnya orang Islam itu pendiam. Kalau ngomong baik, ya. Jadi pada dasarnya hukum dalam Islam itu orang Muslimnya baik, pendiam. Kalau dia ngomong baik, itu mafhum mukhalafah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yakul khairan. Kalau ngomongnya tidaklah ngomong yang bagus, yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, dia. Jadi pembicaraan kita harus produktif. Omongan kita itu harus bernilai. Ya. Jadi falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali ada syarat ucapan yang bisa kita keluarkan dari setiap mulut kita, sehingga bisa masuk kategori falyaqul khairan aw liyasmut. Apa yang dimaksud dengan falyaqul khairan? Semua ucapan itu pada dasarnya baik. Ya, kecuali jangan sampai omongan kita itu ada al-kadhib, ada bohong. Kalau ada unsur bohong berarti tidak baik, tidak bagus. Yang kedua, omongan itu jangan sampai ada fitnah. Jangan sampai ada riba. Fitnah dan riba itu adik-beradik. Jadi ibarat mata uang koin yang posisi sebelah kanan gambar burung, sebelah kiri ini gambar rumah, sama kayak itu dulu. Nah, itu fitnah dan riba. Jadi adik-beradik, fitnah dan riba. Akibatnya mirip-mirip. Itu fitnah dan riba itu bisa jadi celengan pahala bagi orang yang diribah dan menjadi celengan dosa bagi pelaku. Jadi hati-hati, fitnah dan riba. Sebesar apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita ada celengan riba dan celengan fitnah, itu siap-siap habis. Ya, tapi bagi korban fitnah dan korban riba itu adalah celengan pahala. Jadi kalau kita yang kena riba dan kena fitnah, santai-santai baik, tidak usah dilawan, tidak usah dimarahi. Itu celengan pahala. Ya, hati-hati kalau kita yang menjadi pelaku. Kalau kita yang menjadi pelaku, awas, pahala sholat kita bisa habis, ya kan? Ibadah puasa kita bisa habis, sedekah bisa habis, sedikit-sedikit dikikis oleh fitnah riba. Itu yakin, sudahlah, sedekah sudah banyak yang pasti masuk surga itu. Ya, tapi ternyata itu ada potensi hapusnya amal ibadah, pernah fitnah, pernah riba. Dan orang yang merasakan fitnah kita itu, ya, hampir seumur hidupnya dia rasakan akibat. Itu, ya,
kanari takulul hatab. Jadi takutnya seperti api yang memakan kayu bakar, ya, perlahan tapi pasti habis amal ibadah. Kemudian tidak boleh namimah. Yang pertama tadi, ucapan kita yang keluar dari mulut itu harus terjaga dari bohong. Itu yang pertama. Tidak. Kita sadar bohong atau tidak? Oh tidak bohong, berarti benar. Yang kedua ghibah dan fitnah atau ghibah. Yang ketiga namimah. Ini kata Imam Al-Ghazali. Namimah itu apa? Ucapan yang bisa menyebabkan adu domba. Jadi ya, mengadu domba orang. Ya, namimah. Kemudian tidak ada unsur syahwat. Kalau ucapan yang keluar dari lisan kita itu terjaga dari 4 hal 5 hal itu, maka itu termasuk qaul khair, di falyakul khair, ucapan yang baik. Cuma kalau ada unsur-unsur tadi berarti lebih baik falyakul khair aw liyasmut, lebih baik dia. Ya. Kalau orang sudah semakin sempurna dan semakin baik imannya kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dia akan menjaga lisan. Makanya dalam sebuah pernyataan kata-kata mutiara dalam dunia tasawuf itu ya, semakin arif dan semakin bijak seseorang, maka semakin dikit ngomongnya. Semakin arif, semakin dia mencapai maqam ma'rifat, ya, maka semakin dikit ngomong, semakin pendiam. Kenapa? Karena dia khawatir apa yang dia ucapkan itu nanti akan membawa efek di akhir kehidupan. Ya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu huruf ucapan yang keluar dari mulut kita ini illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali didengar, dicatat ya oleh raqib dan atid. Jadi ada pertanggungjawaban semua apa yang kita ucapkan. Pintar-pintarlah dan pandai-pandailah kita menjaga lisan. Karena orang yang pandai menjaga lisan tidak menyebabkan orang lain tersakiti dengan lisan kita, itu tanda keimanan kita kepada Allah dan tanda keimanan kita kepada hari akhir. Ya. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada akhir, dia memuliakan tetangga. Ya, ini akhlak yang diajarkan agama kita, bahwa tetangga itu adalah sebuah kelompok masyarakat yang harus kita muliakan, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Ada orang yang baik, sholih, ya, dermawan dengan orang jauh, dengan keluarga jauh, tapi dengan tetangganya jangan. Ada orang yang baik betul dengan orang lain, tapi dengan saudaranya atau tetangganya di belakang rumahnya jahat. Sama juga ada orang yang baik dengan orang lain, tapi dengan keluarganya tidak baik. Dengan orang lain pemurah, tapi dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya pelit. Banyak. Ada orang dengan orang lain baik, apapun dia kasih, ya dia kasih. Tapi dengan istrinya, dengan anaknya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang-orang yang ada hubungan darah dengan dia, banyak yang seperti itu. Dan padahal yang paling berhak untuk kita baiki, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, itu orang yang ada di sekitar kita dulu.
yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, dzawil qurba. Siapa dzawil qurba? Qurba dalam artian teritorial, lokasi, ya, tetangga, samping kanan, samping kiri, depan belakang. Atau yang dekat karena hubungan darah. Itu yang paling berhak untuk pertama kali mendapatkan kebaikan kita. Setelah itu semuanya terpenuhi, baru ya nyebar ke kelompok berikutnya. Dekat secara emosional, dekat persahabatan, ya. Yang terakhir itu baru dekat karena hubungan iman, hubungan kemanusiaan. Yang terakhir hubungan kemanusiaan. Yang terakhir hubungan persaudaraan Islam. Ya, jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Ada tahapan-tahapan. Ya, dan termasuk tetangga. Jadi tetangga itu Bapak Ibu sekalian dalam Islam itu adalah salah satu unsur masyarakat terpenting yang harus mendapatkan penghormatan dan kemuliaan kita. Jadi ada suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ajarkan kepadaku sebuah amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga." Kata Rasulullah, kalau mau masuk surga, ya qul anta shalihan, jadilah engkau orang soleh. Jadilah orang baik. Kalau bahasa itu soleh itu baik. Ya Rasul, saya ini sudah baik perasaan saya, karena saya semua ibadah yang engkau perintahkan sudah saya lakukan. Saya sudah sholat, puasa, ya zakat juga saya bayar. Malam kadang saya bangun sholat, Al-Quran saya sering baca, zikir juga, ya. Kemudian sholat-sholat sunnah juga saya lakukan, ya Rasul. Apakah saya sudah soleh? Ya. Kata Rasulullah, kalau kamu mau tahu kualitas apakah kamu mau sudah soleh atau belum itu, ya, pas al-jirona. Coba tanyakan sama tetangga. Ya. Jadi untuk tahu kita jadi soleh atau belum soleh itu tanya tetangga. Kenapa kan tanya tetangga? Karena tetangga itu yang tahu. Ya, karena tetangga itu lah peran kita dalam masyarakat, dalam kampung kita itu kelihatan. Bapak ini soleh, ya, lisannya, lidahnya terpelihara, tidak pernah ngandoi bohong. Kalau dia ngomong sejuk, tidak pernah nyakiti. Kadang dia berbagi, kalau dia datang pergi dari luar kota, bawa oleh-oleh kami dikasih. Ya, baik dan bapak itu aja. Ya, jadi tanya tetangga atau tanya komunitas, siapa orang yang paling dekat, kelompok mana yang paling dekat. Tanya. Kalau kita mau tahu nilai seorang, misalnya nak melamar anak gadis, ya, atau kita tahu anak bujang itu nak melamar anak gadis kami, nak nanya itu tanya tetangga. Jangan dong kira-kira keluarga Ustaz. Oh, mau baik, baiknya, ya, tahu. Atau misalnya sebaliknya kita ada anak bujang itu naksir sama anak gadisnya misalnya. Tak tahu keluarga itu, jangan keluarga ini tanya tetangganya ya. Oh, kalau itu kami berdoa mudah-mudahan cepat pergi dari sini. Ya, tetangganya juga. Makanya kata Rasulullah itu, kalau orang meninggal dunia, lalu 40 orang menyaksikan bersaksi bahwa ini adalah orang baik, dakhala jannah. Kalau orang meninggal itu kan, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita saksikan, kita semua bersaksi bahwa almarhum atau almarhumah ini adalah orang baik, ya. Nah, bersaksi. Kalau lebih 40 orang, kata Rasul, yang mengatakan bahwa dia orang baik, dakhala jannah. Siapa yang tahu baik atau tidak baik tetangga? Ya. Atau misalnya kita saksikan bahwa jenazah ini hidupnya dulu adalah orang yang baik, sementara dia tidak baik.
Itu yang kata baik itu kedengarannya baik. Tak ikhlas hatinya ngomong baik. Jadi yang penting berbunyi baik. Ya. Jadi nilai kita itu sebenarnya dari tetangga kita. Makanya diajarkan oleh Rasulullah baik-baik sama tetangga. Kalau sakit jengok, ya besuk. Masjid di zaman Nabi dulu ada menara, di zaman sahabat juga ada menara, sama seperti kita. Cuma menara itu dulu ketika ada orang naik itu melihat dapur siapa yang tak berasap. Ya, itu sejarah. Kalau kita baca sejarah menara, sejarah masjid. Kenapa masjid itu ada menara? Pertama kali di Masjid Madinah dulu. Ya, untuk melihat, karena dulu zaman Rasulullah dulu kalau rumahnya tak berasap-asap berarti tak ada yang dimasak. Sampai istilah itu sampai sekarang. Yang penting dapur ngepul asapnya maksudnya. Ya, berasap itu ada yang dimasak. Dan dulu dilihat naik ke pucuk menara, dilihat rumah siapa yang tak berasap-asap di rumah siapa. Jadi masjid itu menjadi sumber menghidupkan ekonomi. Itu begitu Islam memperhatikan tetangga. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Muliakan tetangga. Kalau sakit, lihat sampai sejauh mana sakit. Kalau dia mengalami musibah, kalau dia butuh bantuan, ya, sampai-sampai kata Rasulullah itu sering kita dengar hadisnya, kalau kamu masak banyak, masak kuah, masak pindang, masak kolak, banyakkan dikit kuahnya. Banyakkan dikit kuahnya itu biar kita bisa banyak. Tidak dapat isinya kuahnya jadi. Ya, nah, cuma itu sindiran baik. Jangan itu banyak. Kalau kuahnya banyak, bumbunya dikit kan dirasa. Ya, jadi buat kolak duren, nah, kasih kuahnya baik. Maksudnya itu bagaimana upaya kita masak itu bukan cukup hanya untuk kita di rumah, tapi juga bisa kita bagikan. Ya, perhatian Islam itu begitu. Jadi kita itu punya hak Allah dalam diri kita, ada hak manusia. Kalau hak Allah itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, itu hak Allah. Itu ibadah, jangan sekali-kali disyirikkan, jangan mensyirikkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Itu hak Allah. Tapi ada hak manusia. Ya, hak manusia itu yang pertama adalah hak orang tua kita, ibu bapak, wabil walidaini ihsana. Ya, orang tua kita, kemudian hak manusia secara umum. Yang terdekat adalah tetangga. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan tamu. Ini 3 macam etika yang dibangun oleh Islam ya, dalam hadis ini. Selain kita memuliakan tetangga, memuliakan tamu. Karena dalam Islam itu ternyata tamu itu diyakini bisa membawa keberkahan dalam rumah. Jadi Rasulullah itu menekankan betul bagaimana kalau ada tamu itu dimuliakan. Kenapa? Karena tamu itu membawa keberkahan. Nah, itu yang ditanamkan Rasulullah. Oleh karena itu zaman Rasulullah dulu, kalau ada tamu Rasul, itu para sahabat yang lain rebutan ingin menjamu tamunya. Ya, jadi Rasulullah itu misalnya kedatangan tamu dari mana gitu ya, itu langsung mengumumkan, wahai para sahabat, siapa yang nak jamu? Saya ya Rasul, ya, rebutan. Saking ingin mendapatkan barokah. Jadi tamu itu membawa rezeki betul, bukan omong kosong. Rezeki membawa tamu membawa keberkahan, tamu membawa rezeki, ya, tamu membawa kebaikan. Itu memang ajaran yang sudah betul-betul disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan
tamu membawa berkah, memang itulah adanya. Semakin orang mampu memuliakan tamunya, maka semakin besar juga kemungkinan dia mendapatkan barokah dari kehadiran tamu. Makanya ya kalau masyarakat Indonesia yang Melayu ya, yang ramah itu menghormati tamu, memuliakan tamu itu kan hal biasa. Ya, tapi kadang-kadang kita berpikir ya itu tradisi. Nah, sebenarnya memuliakan tamu itu bukan tradisi, tapi memang ajaran Islam. Bukan tradisi yang dibangun oleh nenek moyang kita, bukan. Ada dasarnya. Ya, bahwa kalau iman seseorang itu semakin sempurna, iman kepada Allahnya, iman kepada hari akhirnya, maka salah satu indikasinya adalah dia pandai memuliakan tamunya. Nah, tamu itu apa? Kalau dalam definisi fikih itu, tamu itu orang yang datang dari luar, ya, dari luar kampung. Kalau yang dalam kampung disebut dengan jair. Kalau yang berasal dari luar kampung, nah, itu dari luar kota misalnya ya, nah, itu disebut dengan tamu. Karena tamu itu, hak tamu itu nginap di rumah kita 3 hari. Haknya itu tamu, itu hak tamu. Nah, selama 3 hari itu perlakuan kita harus maksimal. Jadi kita punya kewajiban untuk memuliakan tamu itu selama 3 hari. Nah, kalau jair, tetangga sebelah rumah misalnya ya, kok bisa nginap di rumah kita ya, karena dia kebetulan lagi ribut ya dengan rumahnya, nah, diusir rumahnya, jadi nginap di rumah kita sehari semalam, harus dihormati walaupun tetangga di sebelah rumah ya, karena kata Rasulullah itu selama 1 hari 1 malam dia punya hak terhadap diri kita. Kalau sudah lebih dari 3 hari, ya untuk yang ulama luar kota tadi, maka kewajiban untuk menghormati dia secara maksimal itu gugur. Karena hadisnya justru sudah mengenai orang yang bertamu tadi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk bertamu di rumah orang lebih dari 3 hari yang menyebabkan tuan rumahnya berdosa. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, kenapa bisa seorang muslim menyebabkan tuan rumahnya berdosa? Karena dia telah bertamu lebih dari 3 hari dan menyebabkan tuan rumahnya tidak bisa memuliakan dia karena tidak ada lagi yang bisa dia berikan. Jadi ketidakmampuan dia untuk memberikan sesuatu untuk menghormati tamunya itu menyebabkan dia berdosa. Oleh karena itu para ulama fikih mengatakan batasan bertamu itu maksimal 3 hari. Ya, oleh karena itu selama 3 hari itu dia menjadi bagian dari kewajiban seorang muslim untuk memuliakan dan menghormati. Ya, tidak main-main yang kita pertaruhkan adalah iman. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir itu kalimat syarat. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu. Artinya orang yang tidak memuliakan tamu diragukan keimanannya terhadap Allah, diragukan beribadah kepada Allah. Hukum mukhalafah begitu. Ya, jadi ini nasihat Rasulullah SAW tidak main-main. Yang kita pertaruhkan adalah iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata baik, kalau tidak baik lebih bagus diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dia muliakan tetangganya, hormati tetangganya, hargai tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Ya, nah ini 3 ajaran suci, akhlak, moral, etika Islam yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis.
Jadi dalam satu hadis mengandung 3 ajaran. Ya, mudah-mudahan ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita diajarkan tentang 3 hadis ini, ya. Namun pada pagi ini mungkin kita lebih pada mengingatkan kembali, ya, untuk mengingat-ingat kembali pesan-pesan suci dari Rasulullah SAW ini untuk menjadi perhatian kita dalam kehidupan kita. Karena tekad kita, komitmen kita kan dari hari ke hari menjadi semakin baik. Itu komitmen kita kan? Ya, dikasih Allah umur, kasih Allah usia, dikasih Allah kesempatan, kasih Allah kesehatan. Nah, semuanya itu untuk menjadikan kita dari hari ke hari semakin baik. Semakin baik itu semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, semakin soleh, ya kan? Nah, itu komitmen kita. Karena kalau tidak seperti itu, rugi. Dikasih usia yang panjang, yang badan yang sehat, kesempatan yang luas, tapi sia-sia, mubazir. Nah, kalau kita ingin semakin sempurna iman kita, semakin bagus kualitas iman kita, ini hadis mengajarkan salah satu indikasi semakin sempurnanya iman kita. Ya, min husni islamil mar'i. Jadi tanda-tanda keislaman kita semakin baik, meningkat kebaikan. Ya. Mudah-mudahan ini akan ada manfaat dan hikmahnya, ya, dari pengajaran yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis. Mungkin ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Sudah jelas ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل العلم ولا تجعلنا من أهل الجهل اللهم اجعلنا من أهل الخير والبر ولا تجعلنا من أهل الشر والضير اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يرضونك وخاصتك برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat terus menambah kebaikan-kebaikan kita, menambah kesolehan kita, menambah amal ibadah kita, dan pada akhirnya nanti kita ketika saatnya kita dibagi Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar menyiapkan ya amal ibadah kita. Amin. Yang aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.